Selamat bersiap tidur, dan kisah pengantar tidur kali ini akan mengantar tidur Anda dengan sebuah kisah pendakian beberapa anak muda di pertengahan tahun 90-an yang nyaris berakhir tragis. Mari simak bersama di kisah pengantar tidur. Begini kisahnya. Kecerobohan dan juga sikap tidak menghormati alam ternyata bisa sangat membahayakan, bahkan bisa merenggut nyawa. Dan itulah yang aku alami. Perkenalkan, namaku Dito. Ketika masa sekolah, aku sangatlah pendiam dan bisa dibilang tidak bergaul dengan teman sekolahku. Barulah ketika menginjak masa kuliah, aku seperti menemukan suatu lingkungan baru yang berbeda. Masa-masa kuliah sangat memacu semangatku untuk bisa beraktivitas di banyak kegiatan. Karena hal tersebut, maka kemudian aku terbilang memiliki banyak sekali teman dari berbagai angkatan. Salah satu teman yang kemudian telah aku anggap sebagai kakak sendiri bernama Bagas. Awalnya dia adalah senior yang bertugas di kelompok ospekku. Namun karena sifat yang tidak peduli pada senioritas, Bagas sangat disenangi, bahkan menjadi idola mahasiswa, bahkan mahasiswi baru. Kedekatan kami bermula ketika aku dan dua orang kawanku, yaitu Ogi dan Dadan, bersepakat untuk mencari kamar kos bersama. Sebabnya karena uang kami tidak cukup jika harus menyewa sendiri-sendiri. Kami bertiga masuk ke gang-gang sekitar kampus dan berusaha menemukan kamar kos yang sesuai dengan dana kami. Namun ternyata hasilnya nihil. Uang kami tetap tidak cukup untuk menyewa satu kamar untuk bertiga. Di tengah keputusasaan kami bertemu dengan Bagas yang asik memanjat sebuah pohon besar menggunakan tali temali, seperti yang sering digunakan para pegiat pecinta alam. "Woi, ngapain lu pada di situ? Sini." Kami saling bertatap bingung dan segera menghampirinya. Tak lama Bagas turun dari pohon dan menanyakan keperluan kami. Bagas ketawa-ketawa mendengar cerita kami. "Kalau lu bertiga bingung, tinggal di sini aja. Gue sendiri di sini." Kami bertiga saling bertatap dan semakin bingung. Rumah yang ada di depan kami jelas sangat besar, dan Bagas tinggal di situ sendirian. "Nyokap gue yang sewa rumah ini. Kamarnya ada 4, pas kan? Lo semua gak perlu bayar sewa, cukup bersih-bersih aja. Gimana?" Jelas saja kami sangat gembira. Tawaran Bagas adalah angin segar buat kami. Kalau cuma bersih-bersih aja sih, gampang lah. Waktu pun berlalu. Kami berempat menjadi sahabat yang dekat. Kami juga jadi kenal keluarga Bagas yang kadangkala datang ke rumah itu. Ternyata ayah Bagas adalah salah seorang pejabat penting. Ya pantas saja kalau banyak duitnya. Keluarga Bagas seringkali mengirimkan makanan yang enak-enak dan kami semua kebagian. Tak jarang pula Bagas mengajak kami ikut jika keluarganya menghabiskan akhir pekan di luar kota. Karena Bagas sebagai ketua pegiat pecinta alam di kampus, maka dia seringkali mengajak kami untuk menemaninya naik gunung. Meskipun kami tidak masuk ke dalam organisasinya, tapi sebagian besar teman kami adalah anggotanya. 2 tahun sudah kami berkuliah dan menjadi sahabat Bagas. Karena merasa tak enak jika hidup seperti menumpang, kami seringkali membeli keperluan untuk rumah tersebut. Namun Bagas biasanya akan marah karena dia tak mau dianggap membebani kami. Sebuah peristiwa yang tidak mengenakan kemudian terjadi dan membuat perubahan besar pada diri Bagas. Ibu Bagas meninggal, dan hal itu sangat membuatnya terpukul. Bagas yang biasanya ceria mendadak menjadi pemurung dan lebih banyak mengurung diri di dalam kamar. Skripsinya yang semestinya diselesaikan sepertinya dilupakan begitu saja. Hingga suatu hari, Bagas keluar dari kamar ketika kami sedang berkumpul di ruang belakang. "Ikut gue ke gunung yuk, lo semua libur kan?" Kami saling bertatap dan perlahan mengangguk. Jelas kami tak bisa menolak permintaan Bagas, karena kami tahu jika dirinya sedang sangat bersedih. Akhirnya kami berangkat sore itu juga, setelah menyiapkan segala perlengkapan dan juga lainnya. Malam harinya kami tiba di gunung yang dituju. Meski berada di luar kota, tetapi kondisi jalan di masa itu tidak semacet seperti di saat ini. Jadi kami bisa tiba lebih cepat di kaki gunung tersebut. Bagas memilih jalur pendakian yang tidak resmi. Jalur tersebut biasa digunakan penduduk sekitar untuk mencari pakan ternak dan juga lainnya. Semua pun berjalan lancar hingga tidak sampai menjelang pagi hari kami sudah tiba di puncak. Pendakian malam tadi merupakan pendakian yang paling sepi. Karena sepanjang jalan Bagas tidak berkata sepatah kata pun. Kami bertiga mencoba memakluminya.
Menjelang siang harinya ketika kami terbangun, Bagas mendekat ke tenda kami. "Lu bertiga turun deh." "Maksudnya, Gas?" "Tinggalin gue di sini." Kami keheranan mendengarnya. Meskipun Bagas memang sangat sering ke gunung itu, tapi meninggalkannya seorang diri jelas sebuah hal yang cukup mengagetkan. "Setiap minggu lu bertiga ke sini, bawain gue makanan. Nih, lu bawa kartu ATM gue buat belanja." "Gas, maksudnya gimana?" "Gue butuh sendiri, Dit. Gue nggak apa-apa kok di sini. Gue pengen sendiri dulu." Akhirnya kami pun turun. Sepanjang jalan kami bertiga terus membahas soal Bagas. Apakah tidak berbahaya meninggalkan dia di sana? Dan ternyata ini juga alasan Bagas memilih jalur tidak resmi. Nama kami pun jadi tidak tercatat di pos penjagaan dan punya waktu sangat bebas di gunung itu. Akhirnya kami bertiga menguatkan diri dan berkeyakinan jika Bagas akan baik-baik saja. Seminggu kemudian kami kembali mendaki gunung tersebut dan membawakan perbekalan yang diminta oleh Bagas. Kondisi Bagas masih baik-baik saja, namun dia masih terlihat sangat pendiam. Sepertinya memang kesedihannya sangat mendalam. Kami bertiga hanya beristirahat sejenak dan kembali turun sambil berjanji akan membawakan perbekalan untuk Bagas di minggu yang akan datang. Hampir 2 bulan berlalu dan kami sudah 7 kali bolak-balik mendaki gunung itu demi mengantar perbekalan Bagas. Namun belum ada juga tanda-tanda jika Bagas akan mau diajak turun. Tibalah jadwal kami untuk mengantar perbekalan Bagas. Namun Ogi terpaksa tidak ikut sebab orang tuanya sakit. Tinggallah aku dan Dadan yang harus menjalankan tugas bagi sahabat yang sudah kami anggap sebagai kakak kami sendiri. Dadan awalnya ragu, tapi aku mencoba untuk menguatkannya. "Tenang aja Dan, kita gak sekali 2 kali kan lewat jalur itu. Tenang aja, merem aja hafal kok jalurnya." Aku tak menyangka jika kata-kataku itu kemudian akan menjadi bumerang bagi diriku dan juga bagi Dadan. Saat mengepaki barang-barang ke dalam ransel, Dadan juga kembali terdiam. "Kenapa lagi sih lo?" "Gak tahu Dit, kok gue kayaknya males ya." "Tega lu sama Bagas Dan, bekalnya pasti udah nipis." "Iya sih, ayo deh jalan, jangan ada yang ketinggalan." Menjelang malam hari kami tiba di jalur yang biasa kami lalui. Tapi Dadan malah memandangi gunung yang berkabut dengan tatapan bingung. "Kenapa lagi sih lo?" "Besok aja deh Dit." "Ya ngaco lagi kan lo Dan. Lo gak kasihan sama Bagas? Dia udah banyak bantu kita Dan." "Iya kita tetap anterin Dit, tapi besok pagi aja. Gimana? Kita nginep dulu di rumah warga." "Kasihan Bagas ah. Kalau lo gak mau naik ya gua aja deh." Akhirnya Dadan mengikuti langkahku. Malam itu perjalanan mendaki rasanya lebih lama dan barang bawaan kami juga rasanya sangat berat. Padahal biasanya kalau kami mengantar perbekalan Bagas semuanya berjalan biasa saja. Keanehan lain juga mulai terjadi ketika kami beberapa jam berjalan. "Di jalur ini kayaknya minggu kemarin gak ada deh." Dadan menyorotkan senternya ke arah sebuah jalur yang bercabang. Jalur tersebut memang sepertinya sering dilewati, tapi memang minggu lalu tak ada jalur itu di sini. Aku kemudian berusaha untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. "Kita yang gak nyadar ada jalur itu kali Dan. Ayo deh jalan terus." Dadan terpaksa berjalan mengikutiku, tapi karena langkahnya terasa lambat, aku kemudian mengambil posisi di belakangnya. "Lu depan gue Dadan." Dadan segera berjalan di depanku. Namun memang ada sesuatu yang kurasakan ketika berjalan di belakang Dadan. Ransel di punggungku terasa menjadi sangat berat, tapi aku tak mempedulikannya. Aku menganggapnya mungkin karena aku sudah merasa lelah. Beberapa saat kami berjalan lagi, hujan turun dengan cukup deras. Tapi kami terus berjalan meski kabut juga kemudian turun dengan cukup tebal. Sekilas aku masih melihat sinar senter Dadan di depanku, tapi beberapa langkah kemudian aku tak melihatnya lagi. Aku merasa jauh tertinggal dan segera melangkah dengan lebih cepat berusaha untuk mengejarnya. Hampir sejam rasanya aku berusaha mengejar Dadan tapi tak juga terlihat. Aku kemudian tersadar jika aku berada di jalur yang berbeda. Berkali-kali aku naik gunung ini, aku sudah hafal betul jalur yang kulalui. Dan jalur ini bukanlah jalur yang semestinya. Aku teringat kata-kataku saat membujuk Dadan sebelum berangkat tadi. Aku telah meremehkan gunung ini dan menganggapnya biasa saja. Ternyata kesombonganku itu sepertinya berakibat fatal bagiku. Aku tetap berusaha berjalan. Sepertinya hari hampir menjelang pagi, karena aku melihat semburat warna jingga di langit. Tapi warna jingganya mengapa lebih mirip ke jingga sore hari?
Aku tak begitu mempedulikannya dan terus saja berjalan. Tapi pepohonan yang kulewati bukanlah pepohonan yang aku kenali. Pohon-pohon ini sangat besar, tingginya mungkin sekitar 100-an meter, dan batang pohonnya sangat besar. Entah ada di mana aku sekarang. Aku berusaha menenangkan diriku. Aku pasti akan menemukan jalur untuk menuju ke arah puncak. Tapi harapan tinggal harapan. Aku rasanya semakin jauh berjalan ke hutan rimba yang sangat rapat. Aku membatin, apa aku harus mati di sini? Enggak, aku enggak boleh mati. Ada bekal untuk Bagas yang harus kuantar padanya. Badanku rasanya semakin lelah. Entah sudah berapa lama aku berjalan dan pagi belum juga tiba. Warna langit jingga yang remang-remang itu bertahan seperti matahari yang tak ingin muncul. Aku kemudian melihat sebuah gubuk kecil yang mungkin dibangun para pemburu atau warga. Aku pun kemudian sejenak merebahkan badanku. Rontok semua rasanya badanku ini. Baru beberapa menit aku merebahkan diri dengan berbantalkan ransel yang kubawa. Terdengar suara langkah kaki. Awalnya aku mengira itu adalah Dadan. Namun ketika aku menyorotkan senterku ke arah suara itu, yang tampak adalah seorang lelaki dengan pakaian lusuh dan membawa semacam keranjang. Lelaki itu melihat kepadaku dan menunjuk ke suatu arah. "Kenapa, Kang?" Lelaki itu tak menjawab. Dia terus menunjuk ke suatu arah dan sepertinya mengusirku. Aku tak begitu jelas melihat wajahnya, tapi kibasan tangannya memang sepertinya mengusirku untuk segera pergi. Atau jangan-jangan gubuk ini adalah miliknya. "Maaf Kang, maaf, silakan. Aku segera pergi ke arah yang ditunjuk oleh lelaki itu. Perasaanku semakin aneh karena hari tak juga pagi. Jingga di langit terus bertahan seperti waktu antara sore dan malam. Karena sudah tak kuat lagi berjalan, akhirnya aku bersandar ke sebuah pohon. Dan sepertinya aku tertidur. Hingga kemudian aku mendengar suara yang kukenal. Dito. "Bangun, Dit. Woi, ketemu nih, ketemu." Suara itu ternyata adalah suara Bagas yang mengenakan harness serta tali temali lainnya. Kemudian disusul beberapa orang yang tak aku kenal. Ternyata aku berada di sebuah jurang yang cukup dalam, entah untuk berapa lama. Selanjutnya aku kembali tak ingat apapun. Yang kuingat aku hanya terbangun di rumah warga. Dan Bagas serta Dadan juga Ogi ada di dekatku. Bangun juga nih jagoannya. Aku masih tak mengerti apa yang telah menimpaku. "Gue kenapa, Gas? Lo bikin kaget aja. Seminggu lo hilang. Gue jadi kepaksa turun kan?" Seminggu. Aku sudah seminggu dinyatakan hilang dan membuat pencarian harus dilakukan. Sampai saat ini aku tak mengerti apa sebenarnya yang menimpa diriku. Apakah semua karena kecerobohan atau kesombonganku? Tapi ada bagusnya. Bagas jadi ikut turun dan kembali beraktivitas seperti dulu. Tak lama, Bagas pun lulus dan menjadi sarjana. Tapi kami masih boleh menempati rumah yang disewanya. Sampai kami semua lulus dan juga jadi sarjana.